Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuwahidin Solhuda dari kelas PAIN. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas dua materi atau dua tema. Yang pertama ridho dan tawakal, dan yang kedua taubat. Baiklah, memasuki materi yang pertama, yaitu ridho dan tawakal. Apa sih ridho itu? Menurut bahasa, ridho berasal dari kata rodiya ya rodo, yang berarti menerima suatu perkara dengan lapang dada tanpa perasaan kecewa atau tertekan. Sedangkan menurut istilah, ridho berarti menerima sesuatu dengan rasa senang apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa peraturan, hukum, maupun qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, atau yang baik maupun buruk. Menurut Al-Hujwiri, ridho dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ridho Allah kepada hambanya, dan yang kedua ridho hamba kepada Allah. Ridho Allah kepada hambanya adalah, yang dimaksud dengan ridho Allah kepada hambanya adalah Allah selalu memberi pahala, nikmat atau karunia-Nya kepada hambanya. Sedangkan yang dimaksud ridho hamba kepada Allah adalah seorang hamba wajib menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ridho hamba terhadap Allah itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ridho billah dan ridho milah, dan ridho anillah. Yang kedua, pengertian tawakal. Memasuki materi tawakal. Secara bahasa, kata tawakal berakar dari kata wakola, yang berarti mewakilkan, menyerahkan, atau mempercayakan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mendefinisikan tawakal adalah menyandarkan kepada Allah tatkala menghadapi suatu keperluan atau bencana dengan hati yang teguh, tenang, dan tentram. Tawakal merupakan sikap mental seseorang yang merupakan hasil dari keyakinan yang bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ridho dan tawakal, yaitu yang pertama, keutamaan ridho, yaitu ridho dapat menenteramkan jiwa manusia dan juga merupakan penyebab kebahagiaan hati seseorang. Yang kedua, ridhonya hati seseorang terhadap harta atau kekayaannya itu bisa menimbulkan rasa syukur. Yang terakhir, ridho dapat menimbulkan rasa qanaah atau sifat qanaah. Nah, selanjutnya keutamaan dari meneladani sikap tawakal. Yang pertama, adanya ketenangan hati. Yang kedua, sebagai hamba yang istimewa dan dicukupkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Yang keempat, dicukupkan rezekinya. Dan yang kelima, dikuatkan iman dan dijauhkan dari godaan setan. Dan selanjutnya memasuki materi yang kedua, yaitu taubat. Kata taubat berasal dari bahasa Arab, yaitu tauba yatubu taubatan, yang berarti kembali ke jalan yang benar. Sedangkan secara istilah, taubat
berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan segala ikatan penyimpangan atau perlakuan yang menyimpang, kejelekan yang telah ia lakukan, dan mempunyai bertekad untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang-orang yang bertobat itu sering disebut atau bisa disebut taib, dan orang yang selalu atau senantiasa bertobat itu disebut tawab. Dan tentunya taubat itu tidak semena-mena bertaubat, pasti ada syarat-syaratnya. Yaitu yang pertama, syarat taubat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau lillahi taala. Yang kedua, berhenti dan terlepas dari perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Yang ketiga, menyesali perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tercela yang telah ia lakukan. Yang kelima, melakukan taubat sesuai waktu diterimanya taubat atau sebelum sakaratul maut dan sebelum matahari terbit dari barat. Dan yang terakhir, meminta keridhaan atau mengembalikan hak jika dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Contohnya, jika kita pernah mencuri atau kita pernah menjelek-jelekan orang lain, ya kita minta maaf kepada orang yang telah kita jahati tersebut. Dosa itu juga bermacam-macam, ada dosa kecil dan dosa besar. Yang dimaksud dengan dosa kecil adalah kesalahan ringan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang berupa pelanggaran ringan mengenai hal-hal yang bukan pokok, dan itu diancam dengan hukuman yang ringan atau siksa yang ringan. Seperti contohnya melakukan perkataan kotor dan melihat wanita dengan penuh syahwat. Dan yang kedua yaitu dosa besar. Dosa besar adalah kesalahan besar terhadap Allah Subhanahu wa taala yang melanggar hal pokok dan diancam dengan hukuman yang besar atau siksaan yang besar. Contohnya seperti syirik, zina, dan durhaka kepada kedua orang tua. Taubat itu wajib bagi semua orang yang beriman. Allah telah menyebutkan dalam banyak disebutkan di Al-Quran maupun di hadis-hadis. Salah satunya Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian, hai orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya yaitu keutamaan taubat. Yang pertama, terhapusnya dosa, yaitu taubat bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu. Yang kedua, kejelekan diganti dengan kebaikan. Kejelekan yang telah kita lakukan dahulu sebelum bertaubat itu bisa diganti dengan kebaikan. Kita telah mengetahui kebaikan-kebaikan atau ajaran-ajaran dan kita melakukannya. Yang ketiga, membawa keberuntungan. Yang membawa keberuntungan maksudnya kita mendapat keberkahan dari taubat itu, karena kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, jalan menuju surga. Dan poin selanjutnya yaitu hikmah bertaubat.
Taubat memiliki beberapa hikmah, di antaranya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa-dosa, itu menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum kita bertaubat. Yang ketiga, menjauhkan diri dari lingkungan keburukan, maksudnya menjauhkan diri kita dari hal-hal keburukan yang lain. Yang keempat, mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Yang kelima, mengubah dosa kepada kebaikan. Itu maksudnya seperti yang tadi, mengubah kejelekan kepada kebaikan, itu seperti itu. Yang keenam, mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti bertaubat mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya mendapat ganjaran itu. Yang ketujuh, membuang kekosongan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bertobat, itu membuang kekosongan hati, kita ingat kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah, dan tentunya kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, mensucikan hati. Setelah bertobat, hati kita menjadi suci. Ya itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.